Hai, selamat datang di Movie and Story. Di channel ini, kita akan diskusi ringan seputar film-film mengesankan yang pernah kutonton. Dengan Rida, salam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan Safe Haven, sebuah film drama romantis yang rilis pada Valentine 2013. Safe Haven diadaptasi dari novel karya Nicholas Sparks yang terbit di bulan September 2010. Romance dan Nicholas Sparks tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mulai dari The Last Song, Dear John, A Walk to Remember, sampai The Notebook, film adaptasi novel karya Nicholas Sparks selalu meninggalkan kesan tersendiri bagi para penontonnya. Begitu pula dengan Safe Haven ini. Julianne Hough dan Josh Duhamel menjadi aktor yang memerankan dua tokoh sentral di film ini, yaitu Katie dan Alex. Chemistry antara Julianne dan Josh benar-benar dapat banget. Keduanya sangat kompatibel satu sama lain. Apalagi Josh Duhamel ya, yang waktu itu berumur 39 tahun dan beberapa kali shirtless di pantai. Itu nyenengin banget sih buat dilihat. Tidak hanya memanjakan penonton dengan dua tokoh utama yang sangat atraktif, Safe Haven juga menyuguhkan berbagai beautiful scenery yang menambah kesan dreamy pada film tersebut. Safe Haven is really easy to watch and will be a perfect companion for any date night. Sedikit berbeda dengan film-film Nicholas Sparks yang lain, Safe Haven ini memiliki unsur thriller, namun tetap nyaman dilihat dan tidak mengintimidasi. Cerita bermula dengan seorang perempuan yang berlari ketakutan. Dia meminta perlindungan di salah satu rumah warga. Perempuan itu kemudian memotong pendek rambutnya dan ngecatnya menjadi pirang. Terburu-buru dan berbekal barang seadanya, dia membeli tiket bis ke Atlanta, meninggalkan Boston di belakang. Seorang polisi mengejarnya, namun dia berhasil lolos. Ketika bis sampai di Southport, sebuah kota kecil di pesisir pantai North Carolina, perempuan itu memutuskan untuk menetap di sana. Semua detail keindahan dan ketenangan kota Southport akan menyihir orang-orang yang terpanggil untuk tetap tinggal. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Katie. Tak berapa lama, Katie mendapatkan pekerjaan sebagai waitress di sebuah restoran. Untuk tempat tinggal, dia menyewa kabin kecil di pinggir hutan. Katie juga mendapatkan teman baru, yaitu Joe, yang tinggal tidak jauh dari kabin kecil Katie. Joe menyatakan bahwa dia sama dengan Katie, memilih untuk tinggal di Southport karena kedamaian yang ditawarkan oleh kota kecil itu. Di sini, Katie dipertemukan dengan Alex, pemilik grocery store yang juga adalah seorang duda. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu setelah berjuang melawan kanker. Sejak saat itu, Alex membesarkan kedua anaknya, Josh dan Lexi, sendirian. Dari awal Katie dan Alex berinteraksi, sudah ada pijar di antara mereka berdua. Alex juga gentle banget setiap kali dia mendekati Katie. Hal-hal kecil seperti bagaimana mereka saling pandang, bagaimana mereka gugup ketika ngobrol berdua, dan body language mereka ketika sedang berdekatan, semua itu benar-benar bisa membuat penonton tersenyum. Tidak ada yang terlalu agresif ataupun terlalu mewah. Flirting antara Katie dan Alex berjalan dengan wajar dan apa adanya. Alex sangat excited setiap kali Katie berbelanja di tokonya. Saat Katie berencana untuk mengecat lantai dapurnya, Alex langsung berjanji untuk menyediakan cat yang dibutuhkan Katie. Padahal toko itu tidak pernah menyediakan cat sebelumnya. Alex memperhatikan dan menjaga Katie, memberikan Katie bantuan yang dia butuhkan. Mulai dari mengantar Katie pulang ke rumah, menyediakan peralatan untuk mengecat, sampai merakitkan sepeda untuk Katie. Pemberian terakhir Alex ini membuat Katie tersinggung. Katie tidak bisa menerima sepeda pemberian Alex. Dia tidak ingin berhutang kepada siapapun. Alex benar-benar speechless, kecewa, dan marah dengan dirinya sendiri. Konflik ini justru menjadi awal perkembangan positif bagi hubungan Alex dan Katie. Joe memberikan insight kepada Katie bahwa sepeda pemberian Alex adalah sebuah gesture kebaikan yang wajar. Katie kemudian menyadari bahwa dia overreacted dan meminta maaf kepada Alex.
Dia kemudian menerima sepeda pemberian Alex tersebut. Setelah konflik sepeda terselesaikan, Katie membuka dirinya untuk Alex dan kehidupan barunya di Southport. Dia memberanikan diri untuk mulai kembali mempercayai orang lain. Katie ikut piknik dengan Alex, Josh, dan Lexi, menghabiskan waktu bersama di pantai. Alex menceritakan rasa frustasinya atas Josh yang bersikap memberontak kepadanya semenjak ibunya meninggal. Katie juga menceritakan kalau dia ingin memulai kembali hidupnya di Southport, meskipun tidak menjelaskan apa alasan dibalik semua itu. Mereka menikmati kebersamaan yang terjalin. Beberapa hari kemudian, Alex memberanikan diri untuk mengajak Katie pergi main kano berdua. Alex terlihat gugup, namun Katie menerima tawaran spesial tersebut dengan senang hati. Kali ini, Katie dan Alex benar-benar ngedate berdua. Mengayuh kano menyusuri rawa dengan pepohonan cemara di sekelilingnya. Alex mencurahkan isi hatinya kepada Katie tentang bagaimana beratnya bagi Alex untuk berdamai dengan kepergian istrinya. Katie mendengarkan dengan setia, melegakan perasaan Alex. Di tengah perjalanan, hujan deras tiba-tiba turun. Alex dan Katie menepikan perahu mereka, tertawa, berkejaran di tengah hujan. Mereka mendapatkan tempat berteduh di sebuah restoran, di mana mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk saling bercerita. In this very place, they share their first dance and their first kiss. Everything's going great. Katie dan Alex sama-sama saling jatuh cinta. They are officially in a relationship. Namun tak berapa lama, sebuah kenyataan tidak menyenangkan mengguncang hubungan mereka berdua. Alex melihat poster dengan foto Katie di kantor polisi Southport dengan title Suspect First Degree Murder. Alex mengonfrontasikan hal ini kepada Katie yang ternyata identitas sebenarnya adalah Erin. Alex marah karena Katie menyembunyikan semua ini darinya. Ketika Katie berusaha memberikan pembelaan, Alex sudah kehilangan kepercayaannya. Dia menyarankan Katie untuk segera pergi dari Southport sebelum polisi menemukannya. Apa yang akan terjadi kepada Katie? Siapa yang dia bunuh? Setelah Alex meminta Katie untuk pergi, bagaimana Katie menghadapi semuanya sendiri? Apakah akan ada safe haven bagi Katie di ujung pelariannya? Safe haven memadukan genre romance dan thriller yang terbukti berhasil menjadi satu kesatuan cerita yang menyenangkan untuk dinikmati. Safe Haven juga berhasil meng-highlight keindahan kota Southport yang terekspos di sepanjang film. Setelah film ini rilis di box office, pengunjung Southport meningkat secara signifikan. Banyak turis dari berbagai penjuru US yang ingin melihat spot-spot lokasi syuting Safe Haven. Grocery store milik Alex, yaitu Ryan Sport Market, sangat dicari oleh para turis. Namun sayangnya, grocery store ini hanyalah setting sementara dan dihancurkan ketika film sudah selesai. Walau begitu, tempat-tempat lain seperti rumah Alex, restoran tempat Katie bekerja, hutan di dekat kabin kecil Katie, sampai rawa di mana Alex dan Katie bermain kano, semua bisa dijelajahi dan dinikmati oleh siapapun yang ingin menilik lokasi syuting Safe Haven. Film ini memang mendapatkan banyak kritik yang kurang menyenangkan, terutama dari top reviewer. Seperti alur cerita yang mudah ditebak, sampai casting yang kurang berkarakter. Namun, lebih banyak lagi reviewer yang menyukai film cheesy romantic ini. Dan satu lagi, ada plot twist di akhir film yang membelah reviewer menjadi dua kubu. Satu kubu yang benar-benar jengkel dengan ending Safe Haven, dan satu kubu lain yang bisa berkompromi dengan logik film Safe Haven. Hidup ini penuh dengan kesempatan kedua. Jadi, jangan pernah takut untuk mengulang kembali. Dan sometimes, ketika kita mendapatkan bantuan yang kita butuhkan, it's okay to take it and say thank you, instead of pretending you are strong enough on your own. Safe Haven is really sugary, menyuguhkan mimpi, romantisme seorang putri, dengan Prince Charming dan segala kesempurnaannya. Selain itu, seperti film-film adaptasi Nicholas Sparks yang lain, Safe Haven memberikan ending yang cukup bittersweet. Walau ada banyak komentar negatif tentang film ini,
Aku pribadi berpendapat bahwa Safe Haven adalah sebuah film yang decent dan sangat recommended bagi kalian yang tertarik untuk nonton film drama romantis. So, that's it for the review today. Gimana teman-teman? Apakah ada dari kalian yang sudah nonton film ini? Silahkan share pendapat kalian di comment section. Finally, thank you so much for watching this movie review. Sampai berjumpa lagi di review movie and story selanjutnya. I'll see you later. Bye!